Jadi selamat pagi. Saya sepertinya datang sedikit lebih awal hari ini. Biasanya saya tuh mepet-mepet, nah 10 menit paling cepat lah sebelum perkuliahan dimulai. Dan begitu biasanya. Nah, tapi syukurlah pagi ini saya bisa datang lebih awal. Dan ya seperti yang saya katakan di video yang lalu, ya memang kehidupan ini terus berputar ya. Jadi ketika merasa senang tuh hati-hati. Jangan-jangan sudah ada rintangan di depan sana yang menunggu. Nah, istilahnya tenang sebelum badai. Dan betul saja pada malam harinya saya langsung kesulitan karena esokan harinya itu ada tugas makalah yang memang harus diselesaikan hari itu juga. Tapi ya syukurlah semua bisa kita lalui dengan baik. Nah, kemudian memang jadinya kita perlu untuk membuat persiapan. Nah, kenapa sih persiapan itu gitu penting? Ya, jadi biar tidak seperti tadi itu. Kita kesulitan ketika sudah tiba saatnya, ya kita kerepotan sendiri dan menjadi tidak tenang kan. Akhirnya kita dijauhkan dari tujuan kita untuk jadi tenang. Nah, jadi gimana membuat persiapan? Ya tentu sebelum persiapan itu sendiri kita perlu menetapkan tujuan. Jadi apa yang mau kita persiapkan kalau tujuannya saja tidak ada. Jadi kita tetapkan tujuan. Nah, setelah kita tahu tujuan ini apa istilahnya, itu ada berpikir terbalik atau invert. Nah, jadi bagaimana caranya kita mencapai tujuan itu, atau bagaimana caranya agar kita gagal mencapai tujuan-tujuan tersebut. Maka kita runut. Nah, ini istilahnya mungkin pemikiran deduktif ya. Jadi dibalik, kemudian kita temukan, oh bagaimana caranya agar gagal tidak masuk kelas, bergadang, bermalas-malasan, tidak melakukan persiapan, ya tunda-tunda pekerjaan, dan seterusnya. Nah, karena kita sudah tahu bagaimana caranya kita untuk jadi gagal, ya tentu saja kita eliminasi hal-hal tersebut. Jadi jangan sampai kita lakukan itu, kita cegah. Bagaimana caranya agar kita bisa mencegah diri kita dari kegagalan-kegagalan tersebut? Jangan lakukan itu, tentu saja. Dan baru kita tentukan juga setelah kita bersihkan jalannya. Nah, ini jalur terdekat yang bisa saya ambil, yang paling efisien. Maka kita lalui jalur tersebut. Ya, jadi gitulah. Kalau kita sudah persiapan dari awal, kita bisa jadi lebih tenang, ya, dan jadi lebih menyenangkan juga. Maka kita lakukan persiapan itu penting. Oke. Nah, akhirnya sampai di ruang kelas. Saya tidak tahu, mungkin ada kelas sebelum ini. Masuk saja dulu. Belum ada siapa-siapa. Nah, memang ya, dalam prosesnya ketika kita bertumbuh, ada istilahnya itu oleh Agus Leo Halim, itu the lonely chapter. Jadi ketika kita mulai memperbaiki diri, merubah, ingin bergerak dari satu kelompok menuju kelompok lain, di tengah perjalanannya itu kita harus siap untuk merasakan kesepian. Nah, memang seringkali ya rasa kesepian itu menghampiri ketika kita sedang berjuang dalam pergerakan kita. Nah, tapi tidak ada salahnya dengan kesepian, lebih tepatnya dengan keheningan. Ketika kita terus berusaha untuk bergerak tetapi dalam kondisi yang tidak memungkinkan, itu malah mungkin menjadi petaka bagi kita. Sama seperti ketika kita berbicara, kita tidak tahu apalagi yang dikatakan. Saya mendapat pelajaran bahwa daripada mengucapkan filler atau pengisi kata pengisi yang tidak efektif sehingga mendistraksi pendengar dari apa yang diucapkan, kita lebih baik melakukan pause
jeda. Nah, dengan jeda ini, selain memang menghindari filler-filler yang tidak diperlukan, kita juga memberi kesempatan kepada diri kita, kepada pendengar, untuk memproses hal yang terjadi. Jadi memang kita memerlukan keheningan, dan memang jangan sampai keheningan itu tanpa bimbingan. Maka di sini ya kita memang perlu mentor. Walaupun kita sendirian, itu waktu yang tepat untuk refleksi, tapi jangan sampai kita berlarut di dalamnya atau bahkan mungkin hanyut sehingga kita tidak bisa kembali. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka perencanaan itu penting. Jadi jangan terlalu kaku juga, karena bagaimanapun rencana yang kita buat itu sebagian besar akan gagal dalam tanda kutip ya. Maka jangan memaksakan, kita tetap fleksibel, tapi kita tetap memang perlu acuan agar kita tidak tersesat ke arah yang salah. Jadi mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Saya memuat. Kembali kepada Anda. Kendalikan pikiranmu, kendalikan hidupmu. Sampai jumpa.